Hello dear student, di video kali ini saya akan menjelaskan teaser arsitektur desain Studio 5. Ya. Kali ini saya pakai aplikasi OBS, biasanya saya pakai Zoom. Nanti kita lihat ya, mana yang lebih keren, mana yang lebih efisien, dan mana yang lebih mudah. Ya. Oke, seperti kita ketahui, konsep dari arsitektur desain Studio 5 adalah symbolic function atau cultural symbol dengan subtema arsitektur for everyday life. Oke, nextnya ini adalah tim kita. Saya sebagai koordinator, kemudian ada Pak Abimantra Pradana, Ibu Titi Evianti, dan Kakak Evan Cahyadi. Nah, Kakak Evan ini nggak mau dipanggil Bapak, maunya dipanggil Kakak gitu ya. Ini mereka bertiga, Pak Abi, Bu Titi, dan Kak Evan adalah praktisi ya. Praktisi untuk desain arsitektur. Kalau saya dosen dan juga praktisi di Green Building. Oke. Keunikan dari perkuliahan kita ya. Ini kalau kita lihat dari atas, ini core perkuliahan kita, arsitektur desain studio 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kita berada di arsitektur desain studio 5. Perkuliahan kita terintegrated dengan Green Building, mata kuliah Green Building. Jadi saat ini kalian yang sedang ambil Green Building dan arsitektur desain studio 5 itu beruntung banget, karena tugas besar Green Building nanti terintegrated dengan arsitektur desain Studio 5 ya. Jadi nanti desain project arsitektur desain Studio 5 diselesaikan dengan kriteria rating tools dari Green Building NB 1.2. Nah, di sini kriterianya ada, kita lihat ada 6 kriteria. Detailnya nanti di kuliah Green Building. Nah, kita masuk ke projectnya. Projectnya apa sih? Projectnya masih sama kayak tahun yang lalu. Masih sama kayak semester-semester yang lalu. Traditional market. Dengan tema yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu ya. As a third place on new normal condition. Ya. Sebenarnya ada kepikiran kita mau berganti project ya, supaya studio kita lebih dinamis, tapi saya melihat bahwa traditional market yang didesain saat ini akan berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Kita tahu saat ini kita dalam kondisi pandemi, bagaimana kita beraktivitas dengan kondisi new normal. Nah, bagaimana pasar traditional market bisa beraktivitas dengan baik dengan respon terhadap protokol COVID. Dan tentunya konsep cultural symbol, symbolic function itu diterapkan ya, melihat dari masa lalu, saat ini, dan masa depan. Bagaimana bangunan ini menjadi simbol, menjadi presiden untuk masa depan, dan penyelesaiannya dengan sustainable design atau green building ya. Lokasi ya, karena nanti kita akan terbagi 4 kelompok, makanya lokasinya ada 4. Di Pasar Santa, Jakarta Selatan. Terus kemudian di Pasar Kopro, belakang rumah kita. Kenapa kita sebut belakang rumah kita? Karena memang lokasinya dekat dengan kampus kita. Kemudian Pasar Koja di Jakarta Utara. Terus selanjutnya Pasar Grogol di Jakarta Barat. Nah, kita bilang ini depan rumah kita karena emang ini deket ya, dekat dengan kampus kita. Cuman posisinya yang satu ada di depan, yang Pasar Grogol, yang satu ada di belakang kampus kita ya. Artinya radius 1 sampai 3 kilo kita bisa ngelihat Pasar Grogol dan Pasar Kopro. Terus kemudian ini karena masih teaser, detailnya nanti lah ya. Ini kalian sudah bisa stalking, bisa ngintip-ngintip nih buku apa aja sih yang kita pakai untuk perkuliahan kita ini. Ini ada 10 buku yang saya share
Tentunya kalian bisa menambahkan lagi yang berkaitan dengan symbolic function, yang berkaitan dengan traditional market, yang berkaitan dengan sustainable design, dan yang berkaitan dengan structure system juga boleh ya. Ini structure systemnya fokus ke bentang lebar gitu. Jadi kita akan mengaplikasikan bentang lebar. Kalian teorinya kan sudah dapat tuh di teknologi utility bangunan. Nah, nanti aplikasi desainnya di arsitektur desain Studio 5. Oke. Tunggu video-video berikutnya untuk mengeksplorasi lebih detail arsitektur desain Studio 5. Terima kasih.